Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Abdi Hartadi dengan NIM 2002 12 5841 akan membacakan materi tentang Material Recruitment Planning atau MRP. Yang pertama, pengertian Material Recruitment Planning. MRP adalah sistem manajemen inventory berbasis komputer yang didesain untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Biasanya, software atau aplikasi MRP diterapkan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Dengan kata lain, sistem akan menunjukkan bahan apa yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan bahan, serta kapan bahan-bahan tersebut diperlukan. Umumnya, perusahaan yang memanfaatkan sistem MRP tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok bahan. Sistem akan selalu membuat estimasi terkait pengelolaan bahan baku menjadi produk. Bahkan, sistem tersebut bisa menjadwalkan pengirimannya secara otomatis. Dapat dikatakan, MRP memberikan visibilitas bisnis ke dalam kebutuhan inventaris yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Jadi, sistem ini membantu bisnis Anda mengoptimalkan tingkat inventaris dan jadwal produksi. Selanjutnya ada fungsi Material Recruitment Planning. MRP berkaitan erat dengan pengelolaan persediaan barang atau inventory management. Sistem MRP dapat dilakukan pemasaran bahan baku secara tepat, menentukan jumlah barang atau bahan baku yang bersangkutan, serta menerapkan waktu produksi serta pengiriman. Tentunya, selain berhubungan dengan inventory, sistem MRP juga berperan penting dalam pengaturan jadwal atau prioritas. Pasalnya, sistem ini akan memesan bahan baku tepat saat barang tersebut dibutuhkan. Dengan begitu, keterlambatan pasokan bahan baku dapat dicegah. Berbicara produksi, pasti tidak lepas dari production site atau pabrik. Tiap-tiap pabrik mempunyai plan capacity atau kapasitas produksi yang perlu diperhitungkan. Nah, sistem RP dapat membantumu rencana pembagian bahan pekerjaan dengan lebih lengkap dan tepat. Baik, selanjutnya ada tujuan Material Recruitment Planning. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Yang kedua, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, ada komitmen yang realistis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Baik, yang selanjutnya ada persyaratan model inventaris dependent. Nah, sini penggunaan model persediaan dependen yang efektif mengharuskan manajer operasi mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, ada jadwal produksi induk atau apa yang akan dibuat dan kapan. Yang kedua, ada spesifikasi atau bill of material atau bahan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk membuat produk. Yang ketiga, ada ketersediaan atau yang bisa kita apa yang ada di stok. Baik, yang keempat, pesanan pembelian yang beredar. Apa yang dipesan juga disebut penerimaan yang diharapkan. Yang terakhir ada lead time atau beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai komponen. Selanjutnya ada struktur sistem Material Recruitment Planning. Cara kerja sistem MRP ini adalah sebagai berikut. Pesanan produk dijadikan dasar untuk membuat schedule produksi master atau Master Production Schedule atau bisa disebut MPS yang memberikan gambaran tentang jumlah item yang diproduksi selama periode waktu tertentu. MPS dibuat berdasarkan pada permainan kebutuhan akan peralatan yang diperlukan. Merupakan proses alokasi untuk mengadakan sejumlah peralatan yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas yang dipunyai, yaitu
pekerja, mesin, dan bahan. Bill of Material mengidentifikasi material tertentu yang digunakan untuk membuat setiap item dan jumlah yang diperlukan, yang dapat disusun dalam bentuk pohon produk atau produk struktur tree. Bill of Material ini mempunyai sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of Material tidak hanya menspesifikasikan produk, tapi juga berguna untuk perbedaan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of Material digunakan dengan cara ini biasanya dinamakan daftar pilih. Bagian selanjutnya itu ada manajemen MRP. Manajemen MRP terbagi menjadi 3, yaitu input MRP, proses MRP, dan output MRP. Selanjutnya ada lot sizing dalam sistem material recruitment planning. Penentuan ukuran lot dalam MRP merupakan masalah yang kompleks dan sulit. Lot size diartikan sebagai kuantitas yang dinyatakan dalam penerimaan pesanan dan penyerahan pesanan dalam skedul MRP. Untuk komponen yang diproduksi dan untuk diproduksi dalam pabrik, lot size merupakan jumlah produk untuk komponen yang dibeli. Lot size berarti jumlah yang dipesan dari supplier. Dengan demikian, lot size secara umum merupakan pemenuhan kebutuhan komponen untuk satu atau lebih periode. Kebijakan persediaan dikembangkan untuk menentukan kapan dilakukan penggantian kembali atau replenishment persediaan dan berapa banyak harus dipesan dalam sekali pemesanan. Keputusan tentang ukuran lot dan saat produksi sangat penting karena menyangkut penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang ekonomis. Teknik lot sizing merupakan ukuran lot sizing atau kuantitas pesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih atau beberapa periode sekaligus. Dalam penerapan metode MRP, penentuan ukuran pusatan atau lot yang digunakan merupakan faktor yang terpenting. Pemilihan teknik lot sizing yang akan digunakan mempengaruhi keefektifan sistem MRP secara keseluruhan. Di dalam pemilihan keputusan teknik lot sizing yang digunakan, hal yang dipertimbangkan adalah biaya-biaya yang terjadi akibat adanya persediaan, yaitu biaya pemesanan, ordering cost, dan biaya penyimpanan, holding cost. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi yaitu material recruitment planning merupakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisiensikan gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. MRP adalah sistem yang dapat membantu bisnis mengetahui bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, menghitung jumlahnya, serta menentukan waktu kapan bahan tersebut dibutuhkan. Setidaknya ada 2 keuntungan yang dapat diperoleh bisnis bila menerapkan sistem MRP. Pertama, tidak ada risiko penumpukan persediaan stok bahan baku. Yang terakhir, meningkatkan biaya pengelolaan stok. Berikutnya, mencegah risiko bisnis tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Akibatnya, kekurangan bahan baku produk. Sebagai catatan, MRP hanya bisa membantu bisnis menyeimbangkan pasokan bahan baku secara akurat bila kamu masukkan data yang valid ke dalam sistem.
Sekian dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.